Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmatnya kepada kita sampai detik saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu mengkokohkan niat kita untuk selalu taat dan beribadah kepadanya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini masuk ke atau nama-nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Latif, ya, Al-Latif. Ya, kita tahu, ya, kita sedikit mengulas, ya, bahwasanya mempelajari nama-nama Allah yang mulia ini merupakan ilmu termulia. Ya, sebagaimana kaidah mengatakan syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Mulianya ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Maka kita tidak meragukan lagi apa yang kita pelajari ini adalah tentang Tuhan kita, tentang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang termulia insyaallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan nama Allah Al-Latif ini masih ada sedikit kemiripan dengan dua nama yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dua nama yang sebelumnya kita sampaikan apa? Dua nama sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita menyampaikan dua nama, ya, Al-Alim dan Al-Khabir. Pak Rudi yang jawab, ya, karena Pak Rudi nyatet, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Al-Alim dan Al-Khabir. Ya, Al-Alim itu apa? Maha mengetahui. Al-Khabir, ya, maha mengetahui secara detail. Ya, kita katakan di pertemuan sebelumnya, ya, Al-Khabir itu bentuk kata daripada Al-Khibrah, yaitu ahli atau pakar. Ya, Allah ahli dalam segala hal. Ya, ahli dalam mengetahui segala bentuk makhluknya. Nah, Al-Latif, ya, ini secara umum ada dua makna. Makna yang pertama adalah sama dengan Al-Khabir.
ya, sama dengan al-khabir, yaitu apa? Maha mengetahui secara detail, secara terperinci. Makna yang kedua ya, berasal dari kata ya, al-latif ya, berasal dari kata al-khafa. Ya, apa itu al-khafa? Al-khafa itu tersembunyi. Ya, kalau kita belajar ilmu tajwid, ada bab tentang ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ya samar-samar. Makanya ketika kita mengucapkan misal contoh daripada ikhfa hakiki, apa? Lan tardo, nunnya di sana ya samar-samar, tidak terbaca. Ya, ketika berjumpa dengan atau bertemu dengan huruf ikhfa. Apalagi contoh daripada ikhfa hakiki? In kuntum, nunnya samar-samar. Khafa ya, itu maknanya adalah tersembunyi. Ya. Makanya dari al-khafa ini turun ya makna al-latif, yaitu apa? Yang maha lembut, yang maha lembut. Maka para ulama memberikan pembagian ya tentang kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah itu adalah latif secara zatnya. Allah maha lembut secara zatnya. Sehingga Allah ya tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Jadi mata manusia tidak sanggup untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saking lembutnya, ya, saking lembutnya zatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata manusia tidak sanggup mencapai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yudrikul absar. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilihat oleh manusia. Ya, atau apa yang dilihat oleh mata-mata manusia. Ya, jadi mata manusia ini enggak sanggup untuk apa? Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, saking lembutnya. Kalau kita analogikan ya, angin itu ada nggak Pak? Ada ya, sepakat ya. Angin atau udara ada ya. Tapi bagaimana bentuk daripada udara itu? Kotak, bulat, atau warnanya hijau, merah? Nggak terlihat ya, karena tadi mata kita terbatas. Makanya sangat Allah itu sangat sayang sekali ya, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, sehingga Allah itu tidak memampukan mata manusia untuk melihat Allah ketika masih di dunia ya. Berbeda dengan ketika nanti kita di akhirat ya, Allah jadikan mata kita mampu untuk melihatnya. Ini bentuk cinta Allah kepada makhluknya, bentuk sayangnya Allah kepada kita ya, Allah menjadikan kita mampu untuk melihatnya pada hari kiamat. Akan tetapi ketika di dunia tidak ada satupun mata yang sanggup untuk melihatnya. Jadi ketika Nabi, siapa yang ingin melihat Allah Musa ya, kata Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabbi tolong perlihatkan dirimu kepadaku ya.
tolong perlihatkan dirimu kepadaku. Nabi Musa ingin sekali untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk melihatku. Ya, kemudian kata Allah apa? Ya, sekiranya apa itu ayat lanjutnya? Yang artinya sekiranya gunung itu masih tetap dalam kondisinya, maka kamu akan dapat melihatku. Ya, akan tetapi gunung itu hancur seketika ketika cahaya Allah tampakkan. Apalagi diri kita, ya, diri kita yang terbuat dari daging, ya, yang ketusuk duri aja langsung berdarah, kena pisau dikit langsung berdarah. Gunung yang segitu keras, segitu besarnya hancur lebur ketika cahaya Allah tampakkan. Ya, maka merupakan rahmat dari Allah, ya, kita ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Atau coba bayangkan, ya, ketika mata kita ini mampu menjangkau sesuatu yang seharusnya tidak dapat kita jangkau. Misalnya melihat perut Pak Rudi, ya, dalemannya ada makanannya, ususnya kelihatan, ngeri jadinya. Atau mungkin ya samping kita ada jin, ya, ketika kita dimampukan oleh Allah di dunia untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak sanggup kita lihat, ya, ke kamar mandi lihat jin, mau tidur lihat jin. Jadi serba nggak enak, ya, serba nggak enak. Tentang ihsan juga, ya, ketika Rasul menjelaskan, ya, kepada para sahabat tentang ihsan, ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, ya. Jadi Nabi menggunakan kalimat seolah-olah, seakan-akan engkau melihatnya, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala zatnya latif, ya, lembut, yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna latif yang berikutnya adalah latif keilmuannya, ya, latif keilmuannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu halus keilmuannya, ya. Ilmunya itu mencakup segala sesuatu yang detail-detail. Kita tahu bahwasanya manusia ini, ya, mengetahui sesuatu itu hanya secara global. Manusia dapat mendengar suara dan dia mengerti suara tersebut ketika suara tersebut jelas terdengar oleh telinga. Misal seperti ucapan saya ini, jelas terdengar oleh telinga. Tapi ketika saya mengatakan, kita nggak mengetahuinya, kita hanya mengetahui secara global. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail karena Allah ilmunya halus. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Ya, ketika kalian mensirkan, memelankan suara kalian atau menjaharkan, melantangkan suara kalian, apa kata Allah? Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tetap tahu. Bahkan sebelum kalimat yang keluar dari mulut seseorang itu Allah sudah tahu. Apa yang terlintas di pikiran seseorang Allah juga sudah tahu, ya, sebelum dikeluarkan lewat mulut seseorang. Bahkan innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui di dalam hati-hati manusia. Makanya Allah katakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah dia Allah yang menciptakan, ya, telah mengetahui semuanya apa yang dia ciptakan, apa yang ada di langit, ya, 7 lapis langit, apa yang ada di bawah tanah,
apa yang ada di dalam lautan, semua ciptaan Allah, Allah mengetahuinya. Wa huwal latiful khabir, ilmu Allah itu lembut, ya, Allah maha teliti. Ya, makanya ada sebuah hadis yang sangat bagus, ya, buat muhasabah diri kita semuanya, tentang 3 orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka duluan. Siapa, Pak? 3 orang yang Allah akan masukkan neraka duluan. Ya, lebih dulu daripada orang-orang kafir, lebih dulu daripada orang-orang munafik, lebih dulu daripada peminum khamar, lebih dulu daripada pezina. Allah masukkan mereka lebih dahulu daripada mereka. Yaitu siapa? Yang pertama adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua apa? Syahidun fi sabilillah, orang yang mati di kancah perang, mati syahid. Yang ketiga, jawad, orang yang dermawan. Ketiga orang ini Allah masukkan duluan ke dalam Al-Quran, ke dalam neraka. Kenapa? Yang pertama, orang yang mempelajari Al-Quran, dia ingin dikatakan sebagai siapa? Ya, qari'ul Quran, ingin dikatakan sebagai, ya, agar suaranya terdengar bagus, ya. Ketika ada orang suaranya dibagus-baguskan, ya, ingin dikatakan sebagai alim, ya, padahal kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surganya, ya, bersama dengan Al-Quran. Bahkan sampai nanti ditawari oleh Allah, ya, untuk masuk ke dalam surga dengan tingkatan-tingkatan sesuai yang dia baca. Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah juga masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ingin dikatakan sebagai pahlawan, biar dikatakan hebat, ya. Dan dia sudah mendapatkan label tersebut, ya. Dia sudah mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Oh, fulan hebat. Dia sudah mendapatkan. Ya, akan tapi ketika Allah tanya, ya, kenapa kamu berperang? Ya, karenamu ya Allah, ingin menegakkan kalimat Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta. Sehingga Allah masukkan ke dalam neraka. Jawad, dermawan. Ya, dia juga orang yang akan Allah masukkan pertama kali ke dalam api neraka. Kenapa? Ya, agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hati. Ya, padahal kalau dia ikhlas karena Allah, ya, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ya, tapi karena dia ketika bersedekah, ya, ketika memberi, ya, dia tidak ikhlas, ya, karena mendapat atau ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia, maka Allah hempaskan dia duluan ke dalam siksa api neraka. Allah mengetahui, Allah Al-Latif, Allah mengetahui yang halus-halus, yang tidak diketahui kasat mata manusia. Bahkan manusia nggak mengetahui isi hati seseorang. Tapi Allah Al-Latif, Allah maha halus keilmuannya. Allah mengetahui yang detail, yang tersembunyi. Ya. Bahkan Allah itu mengetahui amal yang apa? Yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Maka kata Allah, fa'atana biha. Ya, nanti di hari kiamat amal-amal soleh yang dilakukan oleh para hamba-hambanya yang mereka sembunyikan ketika di dunia, sehingga orang lain tidak mengetahui amal tersebut, maka kami akan datangkan amal-amal tersebut di hari kiamat. Allah mengetahui yang disembunyikan, Allah mengetahui yang halus-halus, karena beliau Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif.
Jadi Allah mengetahui. Makna al-latif atau maha halus yang ketiga adalah Allah latif di dalam mengatur. Jadi mengatur sebaik-baiknya, mengatur sehalus-halusnya, sehingga kita tidak dapat merasakan, ya, atau bahkan terkadang kita tidak menyukainya apa yang diatur oleh Allah tadi. Ya. Kita nggak sadar bahwasanya Allah sedang mengatur hal tersebut. Contoh, jantung kita, ya, yang harus berdetak terus, nggak boleh berhenti. Sadar nggak, ya, kalau ternyata ini ada yang ngatur. Al-Latif. Darah kita yang harusnya mengalir terus, ya, di setiap nadi kita, ya, nggak boleh ada yang mandek atau apa bahasanya, mampet, ngumpul, ya, di satu urat nadi. Sadar gak kita kalau ternyata itu ada yang mengatur? Jadi terkadang kita nggak menyadari, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif, ya, itu adalah yang mengatur sebaik-baiknya, yang mengatur sehalus-halusnya. Ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat beliau, ya, ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah datangkan berbagai macam musibah, ya, cobaan, agar Nabi Yusuf di endingnya nanti, di akhirnya mendapat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan secara halus, ya, yang tidak diketahui oleh Nabi Yusuf, atau bahkan Nabi Yusuf tidak menyukainya. Dengan keadaan atau proses yang begitu panjang yang dia lalui tadi. Berangkat dari mimpi beliau, ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya, ahada asyara kaukaba, yang mana Nabi Yusuf bermimpi melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, ya, saya melihat mereka semuanya sujud kepadaku, ya, dalam mimpinya. Maka kita bisa melihat, ya, banyak sekali ujian, rintangan, musibah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dari yang dibuang oleh saudara-saudaranya, ya, ke dalam sumur tua. Bahkan tidak sampai di situ saja, Nabi Yusuf dijual, ya, sebagai budak. Yang qadarullah yang membeli budak tersebut adalah, ya, seorang raja. Yang mana ketika itu kemudian Nabi Yusuf dibawa ke kerajaan. Di kerajaan gak sampai di situ juga, kemudian Nabi Yusuf dituduh berzina, kemudian dipenjara. Ya, kita lihat bagaimana prosesnya. Kemudian ketika sang raja bermimpi dan tidak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpinya, ternyata Nabi Yusuf satu-satunya orang yang dapat menafsirkan mimpinya. Maka kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi apa? Menteri apa, ya? Menteri Pangan. Apa kalau di Indonesia? Sama ya, Menteri Pangan, ya? Bukan yang berkaitan dengan pangan-pangan gitu ya, makanan. Ya. Logistik, ya, boleh, Menteri Logistik atau Menteri Pangan tadi. Ya. Kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Pangan oleh Raja. Dan ternyata sedang terjadi paceklik di sana. Ya, paceklik yang luar biasa.
rakyat pada kelaparan, sehingga 11 saudaranya tadi datang kemana? Ke kerajaan. Ya, ingin apa? Ingin meminta makanan. Mereka nggak tahu ternyata yang menjadi sebagai menteri itu adalah saudaranya Yusuf. Mereka nggak kenal karena saking lamanya, 40 tahun lamanya. Bayangin proses Nabi Yusuf mendapat ujian dan cobaan tadi itu 40 tahun. Makanya sangat nggak fair ya ketika kita berdoa baru 2 hari 3 hari kok kemudian minta Allah ijabah doa kita. 40 tahun Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ujian ya, ketika saudara-saudaranya meminta makan ya di kerajaan ya, saudara-saudara nggak kenal dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu, kenal banget dengan mereka ya, kenal, ingat dengan siapa yang pernah dulu menzaliminya ya. Bayangin Pak, bagaimana latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lembutnya Allah di dalam mengatur yang tidak diketahui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menginginkan Nabi Yusuf derajatnya naik ya, naik apa? Di atas saudara-saudaranya, sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Yusuf ini ya, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku, Yusuf berkata, ini takwil mimpiku yang ternyata Allah sudah jadikan sebagai kenyataan ya, jadi mimpi yang 40 tahun dulu ya, baru Allah ijabah sekarang. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Allah telah berbuat baik kepadaku ya, ketika Allah mengeluarkanku dari penjara ya. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan kemudian Allah mengumpulkanku kepada saudara-saudaraku ketika syaitan ya, itu memperpecah belah kami ya, antaraku dan antara saudara-saudaraku ya. Jadi kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku latif ya, maha halus pengaturannya ya terhadap apa yang dia kehendaki. Latif. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini hidup di bawah undang-undang yang dibuat oleh Fir'aun yang ketika itu berisikan tentang apa? Semua yang melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh ya, peraturan Fir'aun. Ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan sang buah hati, gimana Pak rasanya? Punya anak tiba-tiba suruh dibuang di kali. Ibu mana yang tega? Tapi karena keimanan, maka ibunda Nabi Musa alaihissalam patuh ya, taat terhadap perintah Allah. Beliau hanyutkan ya di Sungai Nil ya, kemudian sampai di kerajaan. Seharusnya kita lihat bagaimana latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah sangat lembut sehingga tidak dapat dirasakan. Seharusnya secara logika dan rasional manusia, Nabi Musa itu malah mendekati kematiannya. Dia malah menghampiri kematiannya. Tapi di sana ada Asia. Jadi Fir'aun ini sangat cinta sekali dengan istrinya, yaitu Asia. Ya, sehingga kata semua orang ya, sepakat ya,
pun Fir'aun juga sepakat untuk membunuh anak tadi. Apa kata Asiyah? La taqtuluh, jangan bunuh dia. Ya, jadi Allah memberikan sifat kasih sayang di dalam hati Asiyah, ya, sehingga tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tentu ketika Asiyah mempunyai 1, 2 atau 3 anak, ya, maka Musa tadi akan terbunuh. Jadi ternyata ya, kita tahu bahwasanya Asiyah itu adalah wanita mandul, ya, wanita yang nggak bisa punya anak. Bagaimana latifnya Allah, ya, kemandulan Asiyah itu ternyata di sisi lain memberikan manfaat kepada Musa alaihissalam. Latifnya Allah, ya, maha lembutnya Allah di dalam mengatur. Ya, wanita mandul yang sudah divonis, ya, tidak bisa punya anak, ya, tiba-tiba Allah hadirkan seorang anak. Dan kemandulan Aisyah tadi, ya, menjadi apa? Menjadi manfaat bagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak dibunuh. Ya, latifnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah rahimakumullah. Nah, ini ya 3 makna dari kemahalembutan Allah. Ya, Allah itu maha lembut, ya, dari sisi zatnya, ya, sehingga pandangan manusia tidak dapat menjangkaunya. Allah itu maha lembut dari apa tadi? Keilmuannya, ya, segala sesuatu yang lembut yang tidak dapat dilihat oleh manusia, Allah mengetahuinya. Allah itu lembut, ya, dari sisi kepengaturannya, ya, sehingga manusia tidak dapat merasakan atau bahkan manusia itu membencinya, ya, tidak suka terhadap peraturan yang Allah buat, takdir yang Allah tetapkan. Ini ketiga makna Al-Latif. Ada beberapa faedah yang harus kita sampaikan, ya, dari kita mengetahui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Latif. Yang pertama, kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sedang mendatangkan kebaikan dengan cara yang kita tidak sukai. Jadi sering sekali, ya, Allah Subhanahu wa taala, bahkan, ya, mayoritas kondisi Allah Subhanahu wa taala hadirkan secara lahiriah sesuatu yang tidak kita sukai. Ternyata endingnya sesuatu tersebut menggembirakan kita. Pada awalnya sesuatu tersebut membuat kita menangis, tapi endingnya sesuatu tersebut membuat kita tertawa. Ya, Al-Latif, ya, kita nggak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu latif di dalam kebaikan-kebaikannya. Misal, mungkin yang sering ke kantor, ya, kerja naik mobil, mungkin pernah ngalamin ke kantor naik mobil, sudah masuk pintu tol, tiba-tiba lupa barang bawaannya, laptopnya kah, tasnya, mungkin yang dalamnya ada laptopnya, ada duitnya, ya, ada dompetnya, segala macam. Coba gimana rasa keselnya orang tadi, sudah masuk tol lupa barangnya ketinggalan. Ternyata dia berhenti dulu, ya, pas dicek-cek, ya, selama 3 menit 5 menit, ternyata ketemu di bawah dashboard, ya, ketemu, berangkat dia jalan. Pas di tengah jalan, ya, ternyata macet total. Ada kejadian kecelakaan beruntun. Coba gimana latifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya tadi
3 menit yang dia gunakan untuk mencari dompet atau tas tadi, ya dia gunakan untuk lanjut perjalanan, maka bisa jadi dia tadi termasuk orang yang kecelakaan beruntun tadi. Ya, makanya kita nggak boleh husnudzon sama Allah, nggak boleh suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan, kejadian-kejadian yang kita alami, maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sering kita baca, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu apa? Kuasa terhadap segala sesuatu. Maka bagaimana mungkin kita bisa suudzon kepada Allah? Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, ya, Maha memberi rezeki, Maha kaya. Allah Maha mengatur. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam sikap optimisme seorang itu nggak boleh seseorang optimisme kepada manusia. Nggak boleh seseorang itu berharap kepada manusia. Nggak boleh optimismenya disandarkan kepada manusia. Ya, sikap optimisme seorang hamba harus dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menghadirkan optimisme untuk manusia, berharap untuk apa? Kepada manusia, maka pasti akan kecewa. Pasti. Tapi ketika seseorang ya optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, 100% tidak akan kecewa. Allah berbicara kepada atau tentang orang-orang yang mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah pasti akan menghukum, menyiksa orang siapa? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka adh-dhannina billahi dhannas. Mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 2 orang ya yang mana ketika memandang Allah Subhanahu wa taala itu dengan pandangan suudzon. Yaitu siapa? Orang munafik dan orang musyrik, orang kafir. Maka jangan sampai kita memandang Allah dengan pandangan suudzon. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan baginya, apakah itu baik menurut dia ataukah buruk menurut dia, maka tetap jalani. Bisa jadi yang buruk itu adalah sesuatu yang endingnya nanti baik bagi dirinya. Makanya Pak, ini kita kasih pengertian juga ke anak-anak kita. Ya, kita kasih pengertian dalam hal pendidikan. Mungkin yang mereka rasakan saat ini adalah rasa tertekan, rasa susah, nggak bebas. Ya, ketika di pesantren banyak peraturan. Kasih pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Latif. Ya, husnudzonlah sama Allah. Bisa jadi ya jerih payah yang mereka rasakan sekarang di pesantren, di sekolah misal, itu membuahkan hasil yang bagus, panen yang cemerlang di kemudian hari. Ya mungkin untuk sekarang mereka nggak bisa merasakannya. Kita yang sudah pernah merasakan ya. Dan ini sering kejadian seperti ini, sering sekali. Bagaimana ending dari proses tersebut ternyata membuahkan hasil yang luar biasa buat diri kita.
Saya dulu Pak, itu dari kecil dibuang oleh orang tua. Artinya jauh dari orang tua itu dari kecil. Dari kelas 2 SD sudah, bukan di pesantren ya, disekolahkan jauh dari orang tua ya, di tempat mbah. Bagaimana rasa kangen yang luar biasa, jauh dari orang tua, jauh dari kasih sayang orang tua ketika itu. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi positifnya ya, kalau kita mau husnudzon ya, baru saya rasakan sekarang mental yang bisa kita rasakan sekarang. Dan hal-hal seperti ini mungkin sering kita rasakan. Proses di awal yang begitu susah, tidak mengenakkan buat kita, akan tetapi pada akhirnya membuahkan hasil yang mengenakkan buat kita. Sesuatu yang membuat kita menangis di awal, ya di akhirnya membuat kita tertawa. Maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah yang berikutnya ya, dari kita mempelajari atau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Latif, yaitu adalah kita akan selalu semangat untuk berbuat baik ya, meskipun kebaikan itu sedikit nilainya ya, atau sedikit kuantitasnya ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah luput dari amalan seorang hamba. Sedikit apapun amal soleh yang dilakukan oleh hambanya, maka Allah akan balas. Maka ketika kita misal terbesit ya di dalam hati kita, ingat, oh ya sekarang waktunya sholat duha, maka segera lakukan sholat duha. Terbesit di dalam hati ketika di pinggir jalan lewat ya, ada ibu-ibu yang sudah tua ingin memberi, langsung keluarkan uang, berikan kepada ibu-ibu tersebut. Karena begini, bisa jadi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada kita ketika itu. Dan ini sering kita rasakan juga. Mungkin ya, sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita scroll HP ya, buka Facebook, tiba-tiba muncul potongan video ya, yang berisi nasihat-nasihat tentang taubat misalnya, yang berisi tentang kenikmatan akhirat, yang berisi tentang siksa-siksa akhirat bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Bisa jadi Allah lah yang mendatangkan video tadi yang kita scroll gak sadar tadi. Karena Allah Al-Latif ya, Allah lembut di dalam kebaikan-kebaikannya. Maka jangan sampai kita menunda sedikit pun kebaikan yang terbesit di dalam hati kita. Segera laksanakan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, beliau pernah berkata, betapa banyak hamba yang memperoleh berbagai keinginan dunia yang dia cari, harta, pangkat, ya, jabatan, kepemimpinan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkannya, ya, memalingkan dari hal tersebut. Karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Agar hal tersebut ya, yang sifatnya duniawi tadi tidak membahayakan urusan agamanya.
Jadi perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yahmi abdahul mu'min minat dunya. Sesungguhnya Allah itu menjaga hambanya yang beriman ya dari dunia. Kama yahmihi saqimihi minal maradi khasyatan alih. Sebagaimana Allah menjaganya dari sakit yang ia khawatirkan untuk menimpa dirinya. Jadi jangan kita balik lagi, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita idam-idamkan. Sesuatu yang sudah kita bangun yang kemudian hancur. Gak perlu kita suudzon sama Allah. Bisa jadi yang nilainya dunia tadi itu bisa merusak agama kita, bisa merusak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana sakit yang harus dihindari. Makanya kita harus selaras dengan ketika kita berdoa ya, kita harus selaras dengan nilai diri kita ini, Pak. Jangan sampai ketika seseorang pelit ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekayaan harta, berikanlah aku harta yang melimpah. Tapi dia pelit. Ini namanya apa? Penyakit yang diminta. Ya, kama yahmihi minal marad. Sebagaimana Allah menjaga dirinya dari sakit, menjauhkannya dari sakit. Ini sakit yang diminta. Ya, orang kikir tapi mintanya apa? Mintanya uang. Ya, sehingga uang tadi akan menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan. Jadi ketika kita minta kepada Allah ya, sesuai dengan nilai diri kita. Baik, ma'asyiral muslimin, jemaah sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ya. Jadi kita enggak perlu bersedih ya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita tidak meraih apa yang kita cita-citakan. Ya, karena ada Allah Al-Latif. Ya, Allah yang mengatur dengan selembut-lembutnya, dengan sebaik-baiknya semua ketetapan yang diberikan oleh hamba-hambanya. Tugas kita hanya berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi kesulitan yang kita hadapi sekarang itu membuahkan hasil yang indah di kemudian hari. Baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan difahami dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.